ini ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan karena Tuhan akhir tahun ini ya Bapak. Kami mau menerima pesan yang daripada Engkau ya Bapak. Yang terus Tuhan memberikan semangat bagi kami ya Tuhan. Memberikan kekuatan bagi kami ya Tuhan. Memberikan pengharapan bagi kami ya Tuhan. Bahwa sesungguhnya Tuhan, pengharapan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Harapan kami hanya Engkau satu-satunya. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan berdiam ya Tuhan untuk mendengarkan Tuhan firman-Mu pada sore hari ini ya Tuhan. Baik itu kami yang ada di tempat ini, bahkan Tuhan mereka yang mengikuti secara Tuhan online Tuhan. Kami berdoa biar kuasa-Mu yang bekerja Tuhan melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Sehingga Tuhan kami semua ya Tuhan boleh diberkati pada sore hari ini ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Diserahkan Tuhan Bapa di surga beritahu firman-Mu sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, firman Allah yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Mari semua anak-anak muda yang kuat dan percaya katakan amin. Shalom. Terima kasih untuk Lewi, sudah luar biasa memimpin kita masuk dalam hadirat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan, kaum muda yang dikasihi Tuhan. Masih semangat? Masih semangat di akhir tahun ini? Masih ya? Ya, tadi ibadah mulai agak lempar, kursi puji Tuhan lumayan. Kata Pastor Mas tadi kosong ya, tapi puji Tuhan saudara. Jadi saya percaya 4 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 tahun 2020, tetapi semangat kita masih tetap berkobar-kobar, amin. Jadi saya akan membawakan topik yang sudah tidak asing lagi, ini sudah berulang kali dibahas oleh hamba Tuhan. Firman Tuhan ini, tapi saya akan coba membagikannya kepada kita karena bicara mengenai semangat seperti saya kasih dalam Tuhan, kita semua pasti mengalaminya, tetapi kadang-kala karena pergumulan kita yang berbeda-beda itu sering membuat kita mengalami stagnan, sehingga itu juga mempengaruhi bukan saja pribadi kita, tetapi orang-orang di sekeliling kita, orang di sekeliling kita. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu yang namanya spirit atau memiliki roh yang bernyala-nyala dalam Tuhan. Amin. Nah, tentu saja ini kita harus tahu sumber semangat kita, sumber penyemangat kita itu dari mana. Saya akan memberikan topik pada sore hari ini, tetap miliki semangat dalam melayani Tuhan. Tetap miliki semangat dalam melayani Tuhan. Jadi saya ambil kata melayani Tuhan karena jangan terjemahkan ini di sekuler, ini tidak berlaku, tetapi hanya di rohani saja, bukan seperti itu. Karena yang membedakan saya dan saudara bekerja di sekuler dan kita di rohani hanya status. Yang kedua, dalam 4 bidang tembok ini, ketika hari ini saudara datang melayani, itu saudara pikir itu saudara melayani Tuhan sebetulnya. Sebenarnya itu bukan. Tetapi setiap hari Minggu atau mungkin pertemuan-pertemuan ibadah saudara datang melayani Tuhan, di situ saudara sedang mencas rohnya
supaya ketika saudara ada di dunia kerja, studi, atau di lingkungan kita berada, kita tetap memiliki yang namanya semangat. Jadi memiliki semangat dalam melayani Tuhan ini harus dipilih kita sebagai anak-anak Tuhan atau orang percaya, tanamkan dalam kehidupan kita bahwa baik itu saya melayani ataupun saya bekerja melayani secara di bidang rohani, atau mungkin saya bekerja di sekuler, itu tetap saya melayani Tuhan. Amin. Jadi jangan pikir bahwa ketika saya dan saudara melayani di gereja, bidang apapun mungkin saudara dipercayakan, melayani sesuai dengan talenta dan karunia saudara lakukan di gereja, itu baru namanya melayani Tuhan. Bukan. Tapi dimanapun saya dan saudara ditempatkan untuk bekerja, kuliah, sekolah, itu saudara sedang melayani Tuhan. Perbedaannya hanya tempat dan profesi. Oleh karena itu, kalau kita sebagai orang percaya atau anak-anak Tuhan tidak memahami ini, kita akan membedakan ketika kita ada di gereja kita sungguh-sungguh, dan ketika kita ada di sekuler atau kita di tempat kerja kita biasa-biasa saja. Itu salah. Tetapi kita harus memahami bahwa di gereja dan tempat saya diperlengkapi batin saya atau rohani saya, supaya ketika saya di dunia saya kerja, kuliah atau mungkin sekolah, saya mempraktekkan itu. Amin. Roma 12 ayat yang ke-11, kita buka firman Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan, bahwa siapa yang menyangka di tahun 2020 di bulan Desember dunia dilanda oleh COVID-19, tidak ada yang menyangka hal tersebut. Dan Indonesia mengalaminya di bulan Maret. Tidak ada yang menyangka. Dan ini hari-hari ini Bapak Ibu saya kasih dalam Tuhan, anak-anak youth, bahwa membuat banyak orang kurang bersemangat dalam menjalani kehidupannya. Itu tidak terkecuali anak-anak Tuhan. Tidak terkecuali lebih lagi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, baik itu di pedesaan, di perkotaan, bahkan di lapangan-lapangan terbuka, ketika memberitakan firman Tuhan, ratusan bahkan mungkin ribuan hadir. Ketika COVID datang, mulai banyak yang belum paham. Oleh karena itu, perlu kita perhatikan bahwa konteks apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini di dalam jemaat di Roma. Sebenarnya Rasul Paulus menuliskan surat ini adalah surat yang pertama dari ketiga surat yang ditulis oleh Rasul Paulus, menunjukkan ditujukan kepada jemaat di Roma, karena waktu itu banyak jemaat ya, di Roma itu banyak yang non Yahudi. Jadi sedang ada dalam tekanan berbagai tekanan hidup, sehingga Rasul Paulus sangat luar biasa. Kalau saudara membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8, itu dia sedang menghimbau kepada mereka supaya mereka mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa itulah ibadah yang sejati. Jadi di ayat yang seterusnya, di ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-8,
Jadi sebelum Rasul Paulus mengatakan bahwa janganlah hendaknya kerajinan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Itu dia sudah menguraikan bahwa melayani Tuhan sesuai dengan talenta atau karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing sebagai orang percaya. Artinya setiap orang percaya, kita dipercayakan atau kita diberikan karunia atau talenta untuk kita melayani Tuhan. Sehingga setelah Rasul Paulus menguraikan karunia adikotrati yang di dalam pasal ke-12 ayat yang ketiga hingga ayat yang ke-8 itu, dia memberikan motivasi, dorongan bahwa karena Rasul Paulus tahu bahwa di dalam mereka melakukan karunia-karunia itu pasti mengalami yang namanya masalah, tantangan, dan bahkan sampai ada yang mengalami rasa tawar di dalam melakukan talenta dan karunia itu. Pertanyaannya bagi kita pada sore hari ini, apakah Rasul Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus atau jemaat di Roma pada waktu itu? Mereka semuanya itu melayani Tuhan di gereja? Belum. Mereka seperti saya dan saudara yang ada berkecimpung di dunia sekuler, di bidang pemerintahan dan lain sebagainya. Tetapi Rasul Paulus tahu bahwa ketika saya dan saudara melakukan tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, melakukan panggilan kita yang kudus untuk melakukan karunia kita, dia tahu bahwa pasti kita mengalami tantangan-tantangan hidup. Sehingga dia pesankan kepada jemaat, pesankan kepada umat Tuhan pada waktu itu. Dan tentu sebagai seorang hamba Tuhan atau gembala, rasul, di mana dia sudah menabur firman Tuhan, tentu dia tahu pertumbuhan rohani mereka. Salah satu ayat firman Tuhan yang tadi untuk minggu ini saudara, yang saudara sebagai perenungan di tempat ini, aku bersyukur setiap kali aku mengingat kamu. Artinya Rasul Paulus dia tahu persis pertumbuhan rohani daripada jemaat yang ada di sana. Ada yang mungkin semangatnya luar biasa, tapi ada mungkin karena tantangan, masalah dan lain sebagainya biasa-biasa, atau mungkin ada mungkin suram, padam. Jadi jangan berbicara, jangan katakan bahwa kita atau saya tidak ada karunia untuk melayani Tuhan. Setiap kita orang percaya wajib tahu apa yang menjadi karunia kita. Amin. Setiap kita anak-anak Tuhan wajib tahu talenta dan karunia apa yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga ketika kita melakukan menjalankannya kita tidak salah, dan ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita lakukan sungguh-sungguh. Sehingga sebelum dia katakan bahwa janganlah hendaknya kerajinan kendor, dia sudah katakan di atasnya bahwa jika kamu memiliki karunia untuk melayani, layanilah dengan sungguh-sungguh. Jika kamu memiliki karunia untuk mengajar, mengajarlah dengan sungguh-sungguh dan lain sebagainya. Jadi sebelum dia memberikan kekuatan, jadi penerapannya di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21 itu penerapannya atau praktiknya. Ya, tahu bahwa nanti ketika saya dan saudara menerapkannya di lapangan akan mengalami hal-hal yang banyak hal yang akan membuat saudara untuk memilih maju atau mundur. Dia sudah mengupas atau sudah memberikan apa yang harus saudara lakukan. Jadi artinya saudara saya kasih dalam Tuhan, Allah yang saya dan saudara dan kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia nggak suruh kita, ayo kamu ke sana. Nggak tahu kita nggak tahu apa kita lakukan ketika dia suruh kita. Tetapi dia pasti
Dia tahu apa yang harus kita lakukan, makanya dia suruhkan kita atau dia perintahkan kita untuk ke sana. Dia tahu kemampuan kita di kantor tersebut, sehingga dia utus kita atau menempatkan kita di kantor itu. Amin. Nggak semena-mena saudara dan saya ketika saudara melamar pekerjaan, terus tiba-tiba diterima dalam kantor itu, tapi dia tahu bahwa karunia saudara mempraktekkan karunia atau mempraktekkan talenta yang saudara miliki selama ini di kantor tersebut. Maka saya ada di kantor itu karena kebetulan lah. Sehingga kalau kita bilang kebetulan semua kebetulan ya kita nggak tahu, kita nggak lakukan dengan sungguh-sungguh karena kebetulan. Saya akan memberikan kepada kita 3 poin, tapi itu masih pengantar ya, karena ini hari akhir tahun, minggu terakhir. Renungnya agak lama ya. Nggak apa-apa ya, kita pulang jam 7 ya. Haleluya. Ada 3 sumber semangat. Itu belum poinnya ya, baru pengantarnya ya. Yang pertama, diri kita sendiri. Saudara, saya kasih dalam Tuhan, kami hamba-hamba Tuhan, mentor, pemimpin-pemimpin agar dan lain sebagainya, pembina-pembina rohani saudara. Bagian kami akan terus lakukan karena itu panggilan. Amin. Tetapi saudara sebagai murid, saudara kalau nggak memiliki memberi semangat terhadap diri sendiri, itu akan repot. Jadi sumber semangat yang pertama, saudara harus bisa menyemangati diri sendiri. Kalau saudara mengalami persoalan, masalah dan lain sebagainya, kalau saudara nggak bisa menyemangati diri sendiri, saudara nggak pegang firman Tuhan, saudara nggak ingat apa yang selama ini mentor atau pembina rohani saudara bimbing, memberikan firman Tuhan mungkin setiap pagi atau mungkin setiap kali karena lain sebagainya, apapun saudara akan mengalami stagnan. Jadi sumber penyemangat kita atau semangat kita berawal dari diri kita sendiri. Apapun persoalan kita, masalah kita harus tetap, saya harus semangat, saya harus bangkit. Yang kedua sumber semangatnya saudara, Oikos. Minggu lalu Bang Rega sudah mengupas tentang dimanapun kita bergaul, pergaulan kita mempengaruhi kita. Amin. Jadi Oikos salah satu bisa menyemangati kita ketika kita di Oikos atau lingkungan komunitas kita berada. Makanya saya sangat percaya bahwa komunitas di tempat ini yang sudah dibentuk di tempat ini melalui ajar itu bukan kebetulan, tapi itu Tuhan kehendaki supaya memberikan makanan-makanan rohani, mensupport saudara, semangat saudara, supaya ketika saudara di luar bekerja atau sekolah dan lain sebagainya, saudara memiliki semangat. Dan bukan saja pertemuan tatap muka, tetapi zaman sekarang adalah zaman teknologi di mana kita bisa saling menguatkan melalui media yang Tuhan sudah sediakan. Jadi firman Tuhan katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan atau komunitas di mana Tuhan sudah percayakan engkau di sana. Kalau komunitas itu membangun engkau, peliharalah hubunganmu di dalam komunitas itu. Kalau komunitas itu nggak membangun engkau atau merusak engkau, mempengaruhi engkau ke hal yang negatif, keluar dari komunitas itu. Kembali lagi kita sebagai anak-anak Tuhan, percaya kita lakukan hal atau nilai-nilai kerajaan Allah. Tantangan kita pasti luar biasa, karena apa? Kita berhadapan dengan yang namanya kuasa kegelapan. Oleh karena itu, tidak kebetulan tempat ini menyediakan komunitas di mana membuat saudara bertumbuh. Ketika saudara dibentuk dari mentor saudara dan lain sebagainya, saudara harus bertahan kuat di sana. Katakan, ini semangat saya ada di sini, ini kekuatan saya ada di sini. Dan ketika saudara mengalami hal yang demikian, saya percaya ketika saudara ada di sekolah tempat kerja, saudara akan aman di sana. Jadi lingkungan itu bisa membentuk
semangat kita, entah semangat itu untuk hal yang positif atau negatif, tergantung. Makanya tadi saya katakan, kalau komunitas di mana kau berada itu adalah negatif, kamu punya teman, sahabat yang mempengaruhi kamu, membuat pertumbuhan rohani kamu mundur, bukan maju tapi mundur, lepaskan, tinggalkan. Yang terakhir, sumber semangat kita yang tentunya pasti dari Tuhan. Amin. Ini yang dimaksud dari Rasul Paulus. Dimaksud oleh Rasul Paulus, sumber semangat kita itu datangnya dari Tuhan. Sehingga ketika kita tahu bahwa sumber semangat kita dari Tuhan, kita menghadapi persoalan apapun, kita tak akan tawar hati. Kata semangat adalah dalam kamus bahasa Indonesia adalah antusias, bergairah, menaruh minat besar, bergelora hati, berkemauan yang kuat untuk terus bekerja, berjuang. Semangat sangat penting dalam membangun apa saja, baik kuliah, sekolah, pelayanan, pekerjaan, untuk meraih cita-cita yang Tuhan sediakan bagi kita. Semangat dapat memberi kekuatan untuk bertahan, tetap berjuang, memberi pengharapan, memperluas visi, membuka jalan keluar dari masalah. Bukan semangat biasa saja yang kita butuhkan, melainkan semangat yang dari Tuhan dan dari hati kita. Saudara, saya kasih dalam Tuhan itu 3 sumber semangat yang harus kita ketahui. Apa yang membuat orang bersemangat dalam kehidupannya? Yang pertama, masa bodoh dengan hidupnya. Ngalir aja ya. Kalau saudara saya kasih dalam Tuhan, apalagi anak-anak muda, kalau menjalani kehidupannya nggak punya tujuan, ini yang namanya masa bodoh. Bersikap skeptis, apatis, tidak peduli dengan apa yang akan terjadi dengan masa depannya. Yang kedua, iblis sangat senang akan orang yang bersikap masa bodoh terhadap dirinya. Ya, saya sudah seperti ini, mau apa lagi? Orang tua saya sudah seperti ini, bagaimana? Saya nggak bakalan bisa. Masa lalu saya seperti ini, masa depan suram. Nah, kalau sudah berpikir seperti ini adalah senjata daripada iblis. Sehingga ketika saudara sudah berpikir seperti itu, direkam sama si Alkojo, si polis, direkam. Ketika saudara mau melangkah, dia kata-katain, kamu nggak tahu, kemarin kamu udah ngomong seperti ini loh, nggak bakalan bisa loh, nggak bakalan bisa. Itu cara kerja iblis. Makanya perkataan yang positif itu, perkataan firman Tuhan setiap hari itu, setiap saat itu sangat mempengaruhi pikiran kita. Sehingga ketika kita mengalami hal yang demikian, kita katakan saya harus bangkit. Dan ketiga, egois, mencintai diri sendiri, memecahkan diri sendiri, mengasihani diri sendiri. Ini yang membuat orang atau penghalang semangat, menghalangi orang-orang tersebut untuk semangat dalam menjalani kehidupannya. Jadi memecahkan diri sendiri, bisa garis bawah, memecahkan diri sendiri. Ada bagian, ada waktu-waktu memang kita harus keras terhadap diri kita. Amin. Yang Tuhan katakan contohnya, kalau di dalam kuliah itu belajar kan SKS ya, sistem kebut semalam. Itu memang ada karena saya juga kuliah dan saya sekolah dan saya juga mengalami. Tetapi ini jangan diterapkan terus menerus. Kecuali misalnya tiba-tiba dosen itu atau guru itu tiba-tiba memberikan tugas yang banyak sekali. Ya saudara, kita harus kerjakan. Dan saya ingat suatu saat di kampus
Buset, satu mata kuliah itu dua tugas. Saudara perhatikan sekali dalam seminggu itu 5 hari kita kuliah itu 2 tugas kali berapa dosen saudara. Sampai tidurnya jam 2, jam 3. Nah, jam 2, jam 3 tidur, bangun jam 5 untuk piston doa pagi. Jadi makanya saudara saya kasih dalam Tuhan, yang datang dari Kupang adanya ya lumayan lah berisi. Tiba-tiba adanya bro, disertai dengan juga harus puasa. Itu dipaksa dengan keadaan. Coba kalau seandainya saudara saya kasih dalam Tuhan, kita menjaga diri kita, nggak usah, aduh kok gini amat ya, udah tinggalin aja, ngapain. Begitu juga di dunia kerja saudara saya kasih dalam Tuhan. Tidak semua pekerjaan ketika kita hadapi itu semua enak-enak. Tapi ada yang memang kita dipaksa untuk harus kerja keras, kerja sampai lembur. Enggak tiap hari kita disuruh lembur, tapi ada waktu tertentu. Nah kalau orang yang menjaga diri sendiri, dia nggak tahu tujuannya ke depannya nanti bagaimana, dia nggak tahu bahwa akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya, dia akan memutuskan diri untuk tinggalin pekerjaan itu lah, banyak kerjaan kok ini. Ini namanya menjaga diri sendiri. Amin. Nah sekarang kita masuk ke poinnya. Jadi 3 poin yang membuat kita patah semangat yang tadi saya katakan. Orang tersebut bersikap apatis. Ketika bersikap apatis, serangan iblis masuk sehingga dia nggak bangkit. Semakin dia nggak lawan, dia akan semakin suram dan akhirnya padam dan egois menjaga diri sendiri. Bagaimana kita masuk ke poinnya? Bagaimana agar kita tetap miliki semangat dalam melayani Tuhan. Sekali lagi, melayani Tuhan, saudara kuliah, kerja itu melayani Tuhan. Amin. Saudara membantu orang tua itu melayani Tuhan. Jangan bersungut-sungut, saya baru pulang ibadah pelayanan sampai aku disuruh lagi. Itu melayani Tuhan. Poin yang pertama, bagaimana agar kita tetap semangat dalam melayani Tuhan. Saya percaya penyertaan Tuhan sempurna kalau dia menyertai kita di tahun 2020 ini sampai akhir tahun ini. Saya percaya tahun 2021 hal yang sama Tuhan akan tetap menyertai kita, memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita bisa menjalani hari-hari kita di tahun 2021. Poin yang pertama, apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap semangat dalam melayani Tuhan? Harus konsisten dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Tahu kata konsisten ya? Tetap, tidak berubah. Saya mengharapkan, dan pasti itu ini juga pasti sudah dikatakan di mentoran, pemuridan, pasti ada WPDA, ada jam-jam khusus saudara berikan dengan kepada Tuhan. Bahkan saya dengar sehari 2 pasal baca Alkitab, karena anak saya sudah masuk ke teens ya, dan diwajibkan 1 hari 2 pasal. Sebelum anak saya diwajibkan 2 pasal, saya sudah mewajibkannya 2 pasal tahun-tahun lalu. Jadi itu bukan hal yang mudah bagi dia. Saya bilang, benarkan apa kata Papa? Jadi dia nggak kaget sama adiknya. Jadi dia nggak kaget. Semakin saya dan saudara melatih diri membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara akan tahu siapa yang saudara layani. Kita buka Markus pasal 1 ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudara saya kasih dalam Tuhan, teladan utama kita adalah Yesus Kristus. Jadi keintiman kita dengan Tuhan harus menjadi nomor 1 dalam kehidupan kita. Kalau kita mau tetap semangat menjalani hari-hari hidup kita, pendeta, hamba Tuhan, mentor kita untuk rohani kita akan terus mensupport kita, tetapi keputusannya ada di kita. Kita nggak mungkin, saudara saya kasih dalam Tuhan, hanya mendapat
sumber rohani daripada mentor kita atau pemimpin rohani kita atau gembala, kalau kita sendiri pribadi tak ada waktu sama Tuhan. Dan saya percaya di tempat ini sudah diajarkan hal yang demikian. Dan saudara, kata doa itu cuma 3 huruf, prakteknya luar biasa susahnya. Tetapi cuma 3 huruf. Tapi itu kalau kita lakukan rutin dalam kehidupan kita, saudara, saya kasih dalam Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita, penyemangat kita sepanjang hari kita melakukan aktivitas kita. Ini yang dilakukan Yesus. Saudara perhatikan kitab ketiga keempat kitab Injil, saudara perhatikan Yesus melayani. Apakah zaman dulu sudah ada motor, sudah ada sepeda, sudah ada mobil? Belum. Yesus berjalan keliling untuk memberitakan Injil firman Tuhan. Saudara kira-kira hal sebelum Yesus lakukan itu kira-kira capek nggak? Capek sekali saudara. Naik gunung, turun gunung. Bahkan bukan sendiri saudara. Dikatakan firman Tuhan, kalau saudara membaca kitab Injil, di mana Yesus berada, dikatakan bahwa berbondong-bondong orang datang mengikuti Dia. Ada tujuannya datang mengikuti, hanya lihat saja saudara, bukan hanya mau dengar apa yang dikatakan Yesus, tapi hanya ikut saja, hanya mau tahu siapa itu Yesus. Tetapi di tengah-tengah keramaian itu, kesibukan itu, waktu yang sangat singkat itu, Yesus katakan Dia tetap menyempatkan waktu untuk berhubungan intim sama Tuhan. Yesus saja yang kita percaya Dia manusia 100%, Allah 100%, Dia masih konsisten membangun hubungan dengan Tuhan. Apalagi saya dan saudara, kekuatan kita dapat dari mana kalau bukan keintiman kita dengan Tuhan? Kepintaran kita, ketelatenan kita di dalam mengerjakan sesuatu, itu hanya akan berakhir dengan membuat kita kecewa, putus asa dan lain sebagainya kalau kita nggak punya semangat untuk bisa membangun hubungan dengan Tuhan. Karena saudara, saya kasih dalam Tuhan, kita punya talenta, kita punya jabatan mungkin, kita punya kepintaran, kecerdasan dan lain sebagainya, mungkin cuma menjamin kita nggak bakalan saya mengalami masalah, nggak bakalan saya kolaps dalam pekerjaan saya. Nah, saudara perhatikan, kalau poin yang pertama ini kita nggak ada hubungan yang intim sama Tuhan, ketika kita mengalami masalah, yang pertama dia dalam sepadan dulu akan mulai pelan-pelan. Kematian rohani itu dimulai bukan langsung sekali langsung padam, tapi pelan-pelan. Kayaknya di tempat ini kita namakan yang namanya WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Ini sangat penting, sangat penting. Salah satu hamba Tuhan di dalam tokoh-tokoh gereja, ya, jadi contoh yang pertama tadi Yesus ya. Contoh yang kedua, Smith Wigglesworth, ini namanya anaknya Pak Saud ya, Mikael ya. Nah, kayaknya namanya bagus. Dia katakan seperti ini: saya tidak bisa melewatkan 15 menit tanpa berdoa. Dan saya berdoa tidak lebih daripada 15 menit. Artinya, dia selalu ada waktu pribadi dengan Tuhan. Sehingga hamba Tuhan ini, saudara saya kasih dalam Tuhan, banyak yang sudah mati, sakit dan mati dibangkitkan, termasuk istrinya. Istrinya Tuhan uji imannya melalui istrinya meninggal, dia doa bangkit. Ini menunjukkan, saudara saya kasih dalam Tuhan, bahwa kekuatan kita tidak ada di lain selain kita intim sama siapa pencipta kita. Daniel dikatakan bahwa 3 kali sehari
Dia datang ke hadapan Tuhan mencari wajah Tuhan. Dia tahu bahwa dia ada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Dia harus buktikan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah pencipta langit dan bumi. Saudara, saya kasih dalam Tuhan, kita ada di lingkungan yang dikatakan kita ini minoritas. Kalau kita nggak punya semangat spirit yang kuat, kita akan gampang terpengaruh dengan orang-orang di sekeliling kita. Apalagi contohnya kita hanya sendiri di satu perusahaan, kita sendiri yang anak Tuhan di situ. Kalau kita nggak punya spirit yang kuat, pertama kita bisa berkompromi. Kedua, kita ditawarkan untuk hal yang jahat kita lakukan. Dan ketiga, kita keluar dari kerjaan itu. Jadi itu tantangan besar bagi kita. Oleh karena itu, poin yang pertama, bagaimana kita bisa memiliki semangat untuk menjalani tahun 2021 ini. Banyak rancangan-rancangan yang ada pada kita, saudara. Banyak rancangan yang ada pada kita, tetapi serahkan semua rancangan ini kepada Tuhan di dalam waktu pribadimu sama Tuhan. Percaya bahwa ketika rancanganmu diserahkan kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan semuanya itu. Poin yang kedua, yang intinya adalah poin yang pertama ya, tapi bukan poin kedua, ketiga dan apa tidak penting, tapi poin yang pertama itu adalah intinya. Semangat kita, kekuatan kita, spirit kita, roh kita, kalau mau menyala-nyala atau mau berkobar-kobar harus tetap intim sama Tuhan. Poin yang kedua, percaya janji Tuhan. Saya percaya ketika kita semakin datang kepada Tuhan, percaya, kita akan semakin percaya kepada janji-janji Tuhan. Kita lihat Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, apakah corona yang sedang melanda dunia ini adalah rancangan kecelakaan? Tidak. Salah satu contoh Natal kemarin, baik Natal youth, Natal umum, saya lihat Natal tahun ini sangat mantap sekali. Sederhana tetapi maknanya benar-benar terasa. Bukan dalam arti tahun-tahun yang lain lah ya. Tidak begitu terjadi banyak kegaduhan, saudara. Yang kedua, di bidang pendidikan, saya menyangka hari-hari ini banyak orang tua yang bisa belajar mengajarkan anaknya, kontinu mengajarkan anak-anaknya. Dia ajar untuk bersabar. Siapa menyangka hal tersebut? Tapi hari ini, yang sebagai guru pasti tahu, hari ini orang tua ditantang untuk bukan hanya saja mencari orang tua bagi anaknya, tapi juga menjadi guru. Sabar untuk mengajarkan anaknya, karena dipaksa dengan apa? Situasi. Oleh karena itu, saudara saya kasih dalam Tuhan, jangan kata bahwa corona ini membawa musibah besar bagi dunia, bagi kita, khususnya anak Tuhan. Enggak. Tapi Tuhan mau membentuk kita, hal yang mungkin kita nggak suka, yang kita suka dan itu Tuhan nggak suka dalam diri kita. Tuhan mau angkat itu dari kita. Yang tadi kita nggak sabar, Tuhan mau latih kesabaran kita. Walaupun ada banyak sisi, ada juga sisi negatifnya. Hari ini mungkin ada dalam mengalami masalah dalam pekerjaannya, bisnisnya dan lain sebagainya. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik bagi kita, rancangan yang penuh harapan. Saudara saya kasih dalam Tuhan, kalau orang sudah mau semakin kuat membangun hubungan intim dengan Tuhan, dia akan percaya janji Tuhan dalam kehidupannya. Janji Tuhan apa, saudara? Janji Tuhan, banyak janji Tuhan yang saudara dapat dalam pementoran. Bahwa ketika engkau bergaul, kalau engkau bergaul dengan benar, engkau akan lihat, kan pergaulan yang benar, engkau akan mempengaruhi kehidupan, bahkan lebih
lebih baik, semakin lebih baik. Nah, itu janji Tuhan. Kita lihat lagi ayat firman Tuhan yang berikut, Bilangan 13 ayat 25 sampai 33. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades dan di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekalian hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Lanjut, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Jadi ceritanya, saudara, ada 12 orang yang diutus untuk mengintai tanah Kanaan sebelum umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Dari 12 orang itu, 10 orang menganut yang namanya sikap apatis, skeptis. Bagaimana? Lihat orang-orangnya saja sudah takut. Memang di sana menjanjikan, tetapi bagaimana caranya kita rebut? Kita nggak bakalan. Tetapi Yosua dan Kaleb ini adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Mereka selalu ingat janji Tuhan, bahwa kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti memberikan apapun tantangannya, apapun masalahnya. Sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita semakin intim sama Tuhan, kita akan tahu, kita akan terus pegang janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, kita akan katakan bahwa Tuhan pasti genapi dalam kehidupan kita. Sehingga itulah yang menjadi semangat dalam kehidupan kita. Mau masalah apapun di depan kita, mau tantangan besar apapun di depan kita, kita nggak bakalan goyah, karena kita tahu Tuhan sudah berjanji. Bagaimana kita tahu kan janji Tuhan kalau kita nggak intim sama Tuhan? Tentu Yosua dan Kaleb dalam perjalanan sebelum memasuki tanah Kanaan, mereka ada pengalaman-pengalaman tertentu yang Tuhan izinkan mereka alami. Hal yang demikian juga, saudara harus katakan bahwa masa kemarin Tuhan menyertai saya dalam menghadapi masalah ini, masa sekarang Tuhan nggak menyertai saya? Kalau kita sudah mengimani hal tersebut, kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti menolong kita di dalam kita bekerja, kuliah, dalam kita melayani Tuhan. Sehingga ketika kita menghadapi masalah nanti di dalam pelayanan atau mungkin pekerjaan, kita nggak salah mengambil keputusan, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti menggenapinya. Yakin dengan janji Tuhan. Saudara, saya kasih dalam Tuhan tidak mudah untuk kita sebagai hamba Tuhan juga, kita mau khotbahkan juga hal tersebut. Tidak mudah untuk kita bisa yakin akan janji Tuhan kepada kita, tetapi kita dipaksa melalui keintiman kita dengan Tuhan, karena hal tersebut yang akan menguatkan kita untuk yakin kepada janji-janji Tuhan, firman Tuhan yang Tuhan katakan dalam kehidupan kita.
kita siapkan kursi 300, yang kata 100, 120, 30, puji Tuhan hari ini hampir 150. Karena salah satunya takut corona. Saya tadi ngobrol sama satu teman sebelah, apa bulan karena udah dikontrakkan ya, ditambah lagi dengan saya juga waktu itu jadi diseringkan hari ini, puji Tuhan hadirannya hampir 150. Sekarang saya kasih dalam Tuhan, ada bagian Tuhan yang Tuhan lakukan dan ada bagian kita. Amin. Kalau kita yakin akan janji Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna pada kita, kita juga harus lakukan bagian kita, yaitu menjaga protokol kesehatan. Amin. Jangan karena kita masih muda dan lain sebagainya terus udah nggak usah pakai masker, nggak usah jaga jarak, udah kalau salaman udah ketemu teman udah peluk-pelukan gitu kan, dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Kalau kita sudah yakin akan janji Tuhan, Tuhan katakan, ya lakukan bagimu dalam taat dan protokol kesehatan, maka aku akan menyertai, aku akan menggenapi janjiku. Jadi ini adalah tantangan besar bagi saya dan Bapak Ibu sekalian dan anak-anak ibu di tempat ini. Sekalipun anak muda itu kan dikatakan firman Tuhan, mahkotanya adalah kekuatannya. Imun kita, imun saudara masih kuat, masih bagus. Tetapi jangan lalai dalam mempraktekkan protokol kesehatan. Salah satu kita harus bersyukur pada hari ini, saudara. Salah satu gereja kita yang Tuhan izinkan kita beribadah secara offline. Apakah dengan kita bersyukur seperti itu terus kita abaikan protokol kesehatan? Jangan. Kita tetap harus patuh karena itu bagian kita. Tuhan katakan dia akan genapi janjinya itu, dia akan menyertai kita, dia akan menjauhkan kita dari segala bentuk sakit penyakit. Tapi Tuhan katakan bagianmu kamu lakukan. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan. Ketika kita mempraktikkan janji Tuhan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu saya kasih jemaat pemuda, bahwa Tuhan juga akan menggenapi janji dalam kehidupan kita. Poin yang terakhir, yang kedua tadi, bagaimana supaya kita tetap memiliki semangat, tetap percaya akan janji Tuhan, atau pegang janji Tuhan. Yang kedua, yang terakhir, ketiga, setia menayani. Saudara, saya kasih dalam Tuhan, kata setia ini kalau saya kutip di Yohanes 3 yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di situ ada kata percaya ya. Di situ ada kata percaya itu, di situ kata percaya itu tersirat di dalamnya. Kalau dalam bahasa asli itu setia itu awalnya maknanya biasa, percaya, seperti saya dan saudara percaya kepada Yesus Kristus dan saudara diberi agamanya, agama Kristen. Namun yang kedua itu mesti identitas. Namun naik lagi kata percaya di situ adalah mempercayakan diri. Jadi ini bukan amanah, bukan sekedar setiap minggu dibagikan oleh gereja-gereja di seluruh dunia, tetapi nggak tahu mengenanya apa. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan kita harus tahu bahwa Allah memberikan anak yang tunggal bukan secara cuma-cuma dia berikan, tetapi dikatakan bahwa ketika kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, itu berbicara bahwa kita harus setia di dalam melakukan tugas dan pekerjaan atau tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Dikatakan Rasul Paulus tadi, makanya tadi saya katakan bahwa sebelum dia
jemaat yang ada di rumah, bahwa mereka harus semangat. Dia sudah kasih tahu, kalau kamu memiliki karunia ini, kamu memiliki karunia ini, kamu memiliki karunia ini, lakukanlah itu. Baru di ayat yang ke-12 dikatakan bahwa jangan kendor, jangan patah semangat. Dan yang saya lihat, saudara, saya kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ada kalanya ketika kita baru di proses sedikit, udah mundur dari pelayanan, udah nggak mau melayani, atau di proses dalam kerja, udah kayaknya ini saya nggak tepat untuk kerja di sini, saya berhenti deh. Kesetiaan itu adalah sesuatu yang mahal, sebab saudara kaum muda, tetapi bukan mahal terus kita nggak bisa raih. Kita pasti raih kalau kita sertakan Tuhan di dalamnya. Poin yang pertama itu jangan sampai lengah dilakukan. Selalu intim dengan Tuhan sehingga saudara selalu mendapat sesuatu yang baru setiap saat saudara membangun hubungan dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara rutin terus lakukan hubungan saudara dengan Tuhan, saudara akan mendapatkan sesuatu yang baru. Sehingga dengan demikian setia itu akan otomatis terjadi. Saudara tak terasa kita sudah menjalani 9 bulan virus melanda dunia ini. Dengan ada yang nggak takut, ada yang takut. Sampai minggu lalu saya katakan bahwa ada yang sampai hari ini belum takut beribadah secara offline karena takut bertemu dengan bertemu dengan banyak orang. Kalau kita percaya akan janji Tuhan, bahwa Tuhan menyertai kita juga akan setia melakukan janjinya. Saudara, saya kasih dalam Tuhan, saudara setia beribadah di tempat ini adalah salah satu bagian saudara lakukan janji Tuhan. Dan terima kasih untuk semua pementoran Yud, KKA, melalui Anchor dan lain sebagainya, sehingga saya percaya bahwa penambahan jiwa-jiwa baru kaum muda semakin bertambah. Dan itu jangan sampai di situ saja, tapi di tahun 2021 terus itu ditingkatkan. Saya percaya kalau kita lakukan bagian kita, Tuhan juga akan lakukan bagiannya dalam kehidupan kita. Tuhan akan lakukan bagiannya apa? Saudara, saya kasih dalam Tuhan apa yang Dia janjikan. Tuhan katakan bahwa janjinya adalah ya dan amin. Pasti digenapi dalam kehidupan kita, pasti digenapi. Kolose 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kita kerjakan, saudara percaya bahwa saudara lakukan itu untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga ketika saudara mengingat firman Tuhan ini, mengingat perkataan Rasul Paulus ini, saudara bekerja melakukannya dengan semangat, walaupun rasanya berat sekali, rasanya berat. Tetapi ketika saudara katakan bahwa ini bukan untuk pemimpin saya, bukan saja untuk orang tua saya, bukan saja untuk pembina saya, bukan saja untuk pastor saya, tapi juga untuk Tuhan, saudara akan semangat melakukannya. Sehingga apa? Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Yang berikut 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, saya kasih jerih payah kita tidak akan sia-sia ketika kita setia melakukan apa yang menjadi bagian kita. Tuhan tidak pernah menunda-nunda untuk menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah lakukan bagian kita, Dia akan menggenapinya.
Lukas 16 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara. Jadi saudara saya kasih dalam Tuhan, itu perkataan Yesus dalam pengajarannya langsung kepada murid-muridnya bahwa kalau kita tidak setia dalam hal-hal yang kecil, kita juga akan tidak setia dalam hal-hal besar. Hal-hal kecil salah satu, saudara. Mungkin apa yang kita lakukan orang lain tidak lihat, tetapi itu di hadapan Tuhan, Tuhan sangat memandang, Tuhan memandang itu. Tapi kalau kita setia di situ, Tuhan akan semakin menolong kita, mengangkat kita untuk hal-hal yang besar. Untuk kita setia mengerjakan perkara yang kecil, hal-hal yang kecil, Tuhan akan semakin mempercayakan kita hal-hal yang besar. Jadi itu tidak datang secara instan, tetapi Tuhan lihat dari hal-hal yang kecil kita lakukan. Maka Tuhan katakan Dia akan mempercayakan kepada kita hal yang besar. Sebagai kesimpulan pada sore hari ini, saudara, semangat kita hanya berasal daripada Tuhan. Oleh karena itu, konsisten membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga ketika kita menghadapi persoalan masalah dalam pekerjaan kita, kuliah kita, sekolah kita, dalam pelayanan sekalipun, kita tidak tawar hati, kita tidak mudah menyalahkan orang-orang di sekeliling kita, atau kita tidak mundur dari pelayanan, khususnya pelayanan rohani maksudnya, tetapi kita tetap semangat, kita tetap berkata bahwa Tuhan akan menolong saya sehingga saya bisa keluar dari masalah ini. Sebagai ayat penutup pada sore hari ini, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-14, 14 sampai 16 dan ayat yang ke-19. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Lanjut, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jika karena engkau suam-suam, jadi karena engkau suam-suam pupuk dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Saya ambil kesimpulannya ayat ini yang terakhir. Tuhan pasti mengajar anak-anaknya karena Dia mengasihi. Dia mengasihi kita, Dia mencintai kita. Jangan pandang ajarannya sebagai hukuman. Amin. Jangan pandang ajaran Tuhan sebagai hukuman. Dosa Tuhan tetap benci. Tuhan tidak berkompromi dengan dosa kecil, dosa besar, dosa yang dibilang kami sebagai hamba Tuhan itu dosa kecil dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita ditegur, ketika kita diajar, dan Tuhan minta adalah kita bertobat. Tuhan akan mengajar kita melalui pembina rohani kita, pastor kita, mentor kita dan lain sebagainya. Tapi Tuhan katakan sore hari, relakanlah hatimu untuk bertobat. Kalau hal demikian kita lakukan, saudara saya kasih dalam Tuhan, kita akan tahu bahwa kita akan melihat mana kehidupan kita, bahwa benar saya ada di komunitas ini. Di komunitas ini saya ada kehidupan. Karena mereka mengasihi saya, mereka mencintai saya. Kalau hal demikian kita terapkan dalam kehidupan kita, kita tidak akan salah mengambil keputusan. Ketika kita ditegur, kita diajar dan lain sebagainya, kita tinggalkan komunitas yang membangun kita, yang menolong kita, apalagi gereja, apalagi pelayanan. Amin. Saya undang beliau untuk maju ke depan.
Oh, jangan Tuhan untuk berdiri kita akan untuk firman Tuhan, ucap syukur kepada Tuhan. Saudara, ini yang saya kasih dalam Tuhan di tahun 2020 mungkin ada rencana-rencana kita belum tercapai dan membuat kita mungkin kurang semangat. Apapun itu rencana saudara, sore hari mengingatkan engkau supaya engkau tetap intim sama Tuhan. Dia Allah yang berjanji dan dia pasti menggenapi dalam kehidupan. Kau harus tetap semangat untuk menjalani kehidupan. Kau mungkin kecewa juga dengan lingkunganmu, dengan komunitasmu. Kau berkata, komunitas ini mengecewakan. Tapi sore hari itu benar. Gereja yang dikasih dia melalui pembentoran, melalui pemberitaan, melalui KKA. Itu adalah cara Tuhan untuk membentuk setiap umat Tuhan di tempat ini menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Pembentukan adalah sesuatu yang sakit, tidak instan, tapi juga bukan sesuatu yang berat yang kita harus lalui. Karena ada tangan Tuhan yang akan menolong kita, karena Tuhan yang akan memberkati kita, menguatkan kita, memegang kita, sehingga kita tidak berjalan sendiri. Masa bodoh itu ketika engkau dibentuk oleh Tuhan, engkau salah mengambil keputusan mengundurkan diri untuk layan untuk pekerjaan. Sore hari ini Tuhan berkata, renungkan baik-baik. Tuhan mengasihimu, Tuhan mencintaimu.
hadir di tahun 2020 ini. Bapak, aku bersyukur buat setiap anak-anak muda aku di tempat ini. Aku bersyukur buat setiap pelayan-pelayan Youth GBK CBN yang sudah dengan bersuka cita setiap jerih lelah mereka, pengorbanan mereka, hati mereka, Tuhan, mereka sudah persembahkan di dalam 1 tahun ini untuk melayani Tuhan. Aku berdoa biar semua yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan atas setiap pribadi anak-anak muda di tempat ini. Dengan setiap pengorbanan dan pelayanan jerih lelah mereka, biar setiap kami anak-anak Youth CBN lebih dan lebih mengenal Engkau secara pribadi. Bahwa tindakan pelayanan yang Tuhan kami lakukan adalah bukti dari pengenalan kami secara pribadi dengan Engkau, bahwa itu bukti kami mengasihi Allah. Kami tidak membuktikan apa-apa untuk dunia ini dengan pelayanan yang Kau percayakan, tetapi itu bukti isi hati kami dan bentuk kasih kami kepada Allah. Ketika kami berjerih lelah, kami melakukan kunjungan, kami melakukan penentuan di tempat ini, semuanya bentuk dari kasih kami kepada Engkau. Terima kasih Bapak. Aku berdoa biar setiap apa yang senantiasa dikerjakan, dilakukan oleh setiap pribadi anak-anak Youth CBN, tidak ada di antara kami yang mencuri kemuliaan-Mu. Di dalam 1 tahun ini Tuhan, kami hanya sebagai hamba-hamba-Mu, kami sebagai pelayan-pelayan di rumah Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh Yesus, Engkau semakin besar dalam kehidupan mereka. Yesus, Engkau semakin disenangkan dan dimuliakan dalam hidup mereka. Yesus semakin ditinggikan atas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bertahta dan berkuasa atas setiap pribadi anak-anak Youth CBN, dalam setiap pelayanan-pelayanan mereka, mulai dari Levi, Haser, Leader, multimedia, para pendoa-pendoa yang tidak terlihat pelayanan mereka, tetapi begitu besar dampak dari pelayanan mereka untuk Youth CBN. Engkau memberkati setiap mereka. Aku melepaskan berkat pada setiap mereka. Apapun yang menjadi pergumulan setiap kehidupan mereka, Allah berkuasa, Allah berdaulat dalam setiap perkara mereka, dan tiada satu pun yang terlambatkan. Karena pemeliharaan dan penyertaan-Mu sempurna, itu membuktikan bahwa Allah Immanuel bagi setiap kami. Dan biarlah terus hati yang berkobar-kobar, roh yang bernyala-nyala itu tetap ada pada setiap Youth CBN, dimanapun mereka berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Hati mereka tetap berkobar-kobar. Karunia-karunia Tuhan percayakan mereka kobarkan untuk kemuliaan Tuhan, lebih dan lebih dari di tahun 2021. Aku sudah menyampaikan Tuhan hari ini bahwa apapun yang kami lakukan, bentuk pelayanan kami apapun yang Tuhan percayakan, kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk manusia. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat percaya perlindungan Allah sempurna bagi setiap anak-anak Youth. Untuk memberkati mereka 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Bagi setiap mereka yang sedang sekolah di tingkat SMA, baik mereka yang ada di universiti Tuhan, bahkan mereka yang bekerja dan bahkan mencari pekerjaan, yang mencoba membuka usaha kreatif, Tuhan memberkati mereka. Hadirlah senantiasa berserta dengan mereka. Tuhan sumber segala berkat yang membuat mereka berhasil dan beruntung. Dan aku berdoa biar tidak ada satu pun antara Youth CBN di hari-hari yang akan datang yang saling menyakiti dan melukai. Aku meminta kuasa Roh Kudus membalut setiap hati mereka. Jikalau ada di antara mereka pribadi lepas pribadi yang ada terluka, balut hati mereka, bangkitlah roh dalam setiap mereka. Terima kasih. Ini doa
yang lebih